Ya, apakah sudah terlihat? Sudah. Oke. Baik, saya lanjutkan. Jadi, ya, osilator harmonik adalah spring motion or vibration motion which can be good important model for understanding molecular vibration. Jadi, osilator harmonik ini merupakan cara penting, model penting, pemodelan penting untuk memahami bagaimana molekul bervibrasi. Kalau Anda bayangkan air, ya, air itu terdiri dari dua buah atom H dan sebuah atom O. Lalu molekul air ini kalau mengalami gerakan vibrasi, jadi kalau kita lihat molekul air, itu kan ada O, ya, tangan saya begini ya. Ini H dan tengahnya O. Vibrasinya macam-macam. Dia bisa vibrasi bengkok, ini O, ya. Kemudian bisa memanjang memendek, jadi O dan H-nya memendek bersama, kemudian memanjang bersama. Tapi O dan H-nya bisa salah satu memendek, salah satu memanjang. Jadi gini. Nah, ini termasuk vibrasi yang asimetri. Kalau yang tadi ini vibrasi simetri, termasuk yang vibrasi tekuk. Nah, tahunya dari mana Pak? Ada yang tekuk, ada yang memanjang memendek yang teratur, ada yang tidak teratur karena salah satu memanjang, yang lain memendek. Itu dapat kita analisis dengan menggunakan peralatan yang nanti Anda akan kenal juga, yaitu FTIR, Fourier Transformation Infrared. Ya, alat ini dapat mendeteksi gerakan-gerakan vibrasi dari gugus fungsi tertentu. Misalnya tadi OH pada air, OH pada alkohol, OH pada gugus karboksilat itu bisa tampak. Nanti saya tunjukkan coba. Tapi intinya kita belajar osilator harmonik ini dalam rangka memahami salah satu gerakan daripada molekul, yaitu vibrasi. Oke, lanjutkan. Hal yang penting ketika kita membahas tentang vibrasi harmonik adalah, atau osilator harmonik adalah energi dan fungsi gelombang. Ini slide berikutnya apakah sudah tampak? Belum, sudah. Sudah ya, oke, pelan-pelan ini mungkin karena jaringan juga. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini adalah persamaan Schrödinger, ya, time independent Schrödinger equation. Jadi persamaan Schrödinger tak bergantung waktu, time independent, tak bergantung waktu. D kuadrat besi per dx kuadrat ditambah 2m per h² kuadrat E min 2pi kuadrat mu kuadrat mx kuadrat besi X sama dengan 0. Persamaan ini adalah persamaan fungsi gelombang Schrödinger pada gerakan osilator harmonik. Ya, kok bisa seperti itu Pak? Padahal persamaan Schrödinger itu kan bisa biasanya dipakai orang untuk menjelaskan ketika elektron mengitari inti, gitu ya. Mengitari inti itu kan melingkar gitu. Padahal ini kan gerakannya gerakan vibrasi. Nah, kalau Anda buka buku, ya, maka tampak bahwa gerakan gelombang yang kayak gelombang air laut, gerakan melingkarnya elektron ketika mengelilingi inti, gerakan memanjang memendek seperti air itu sebenarnya adalah identik. Ya, nanti kalau kita pas luring, nanti saya tunjukkan kenapa mereka identik. Kalau daring agak susah ya menggambarkannya. Tapi intinya adalah gerakan harmonik ini yang bisa melukiskan 3 gerakan tadi, seperti gelombang laut, seperti elektron mengitari inti, seperti gerakan pair yang memanjang memendek, itu semuanya terwakili oleh persamaan gelombang Schrödinger tak bergantung waktu ini. Ya. Nah, kemudian energinya, ini energinya itu EV. Ya, kalau
Anda belajar persamaan Schrödinger kemarin satu dimensi, di sana ada E juga, ya E total, yaitu E sama dengan H kuadrat N kuadrat per 8MA kuadrat. Ya. Ini ada energi juga, energi gerakan vibrasi. Jadi memanjang memendeknya kan dia punya energi potensial. Nah persamaannya adalah ini, EV, E vibrasi sama dengan V ditambah setengah H-nu. V ditambah setengah H-nu. Nah, V itu adalah bilangan kuantum vibrasi yang angkanya mulai 0, ground state ini dia, kemudian 1 itu berarti first excited state, jadi loncat yang pertama kali. Yang ini, yang kedua adalah second excited state, ya. Saya ambil sebentar. Nah, oke. Jadi yang ini adalah ground state, kalau V-nya 0, kemudian kalau 1 berarti first excited state, second excited state, ya, ini third excited state, dan seterusnya. Nah, ini bisa Anda lihat pada posisi ground state, kalau pada E sama dengan N kuadrat, H kuadrat per 8ML kuadrat, atau MA kuadrat, N-nya tidak boleh 0. Kalau N-nya 0, maka energinya jadi 0 elektron tidak ada. Tapi pada vibrasi, boleh mulai dari 0. Loh, kenapa Pak? Ya, meskipun V-nya 0, kalau kita masukkan ke sini, 0 ditambah setengah H-nu tetap setengah H-nu, berarti ada angkanya. Jadi meskipun 0, ground state, tetapi si apa namanya partikel atau molekulnya tetap ada. Dan kita teruskan, yang berikutnya adalah, nah ini, persamaan gelombangnya. Anda bisa lihat di sini bahwa ada 2 persamaan gelombang yang harus kita cari, ya, tergantung pesinya nanti dari sebuah gerakan osilator harmonik. Yang pertama adalah si X sama dengan E pangkat min alfa X kuadrat per 2. Ini belakangnya Anda lihat. T itu 8, C0, C2X kuadrat, C4X pangkat 4, dan seterusnya. Sementara yang ini adalah E, ini depannya sama, ini cuma C1X plus C3X pangkat 3 plus C5X pangkat 5, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini, alfa adalah tetapan yang besarnya 2pi nu m per h coret. Ini tetapan alfa. Nah, ini Anda bisa lihat perbedaan antara mereka berdua pesinya adalah pada indeks 0, 2, 4, dan seterusnya yang merupakan bilangan genap, dan indeks 1, 3, 5, 7, dan seterusnya yang merupakan bilangan ya. Nah, kemudian ini adalah hubungan antara T koefisien N atau indeks N dengan N plus 2. Itu ada persamaannya, tinggal dimasukkan. Nah, N-nya di sini perlu Anda ketahui, bukan N yang sama dengan N yang pada persamaan E sama dengan N kuadrat, H kuadrat per 8 MA kuadrat, bukan. Kita akan bilang kuantum. Kalau ini N angka saja, ya, N angka saja. Kita lanjutkan. Nah, sekarang ada contoh soal. Sebuah molekul HCl, ini ada angka 1 dan 35, di mana 1 dan 35 menunjukkan nomor massa dari H dan dari Cl, bervibrasi dalam posisi ground state. Ya. Jadi kalau kita itu kan, kalau kita berada di gedung bertingkat, apalagi tidak ada liftnya, kita lebih suka di lantai paling bawah. Nah, itu ground state. Ya. Kemudian di sini dikatakan jika frekuensi vibrasi, jadi kalau molekul HCl itu memanjang memendek, itu dia punya frekuensi. Berapa memanjang memendek per waktu, itu namanya frekuensi vibrasi. Frekuensi vibrasinya adalah 6,5 kali 10 pangkat 13 Hz. Artinya 1 detiknya itu gerakannya 665 triliun. Bayangkan, 65 triliun memanjang memendek. 1 detiknya itu kecepatan memanjang memendeknya itu 65 triliun. Luar biasa. Ya. Sangat cepat, mata kita tidak bisa melihat bagaimana kecepatannya vibrasi ini. Pertanyaan soal ini adalah, dari informasi ini tentukan berapa besarnya E0, E1, dan E2. Kemudian yang kedua, tentukan psi 0 dan psi 1. Dan yang akhir,
panjang gelombang spektra absorpsi. Nah, absorpsi kapan? Dalam transisi dari ground state level ke level terdekatnya. Ground state-nya itu kan V-nya 0. Jadi kalau kita punya inti, itu yang paling dekat dengan inti itu V-nya 0. Ya toh? Kemudian yang dekat dengan dia, itu adalah yang V-nya 1. Karena di sini dikatakan to nearest level. Berarti ke tetangga terdekat dari level yang ada. Ground state. Ya. Nah, sekarang kita cari harga E0, E1, dan E2. Dengan menggunakan persamaan EV sama dengan V plus setengah hanyu, maka kita bisa menentukan E0, E1 maupun E2. Nah, ini persamaannya. Sekarang E0 ya berarti V-nya diganti 0. Terus dimasukkan hanya 6,63 10 pangkat min 34 Joule sekon kali new-nya, frekuensi vibrasinya adalah 6,5 10 pangkat 13 per sekon. Sekon dengan Hz itu sama. Semua angka. Ya. E1 juga sama. Dimasukkan 1,5, berarti setengah hanyu. Dimasukkan 1,5 kali 6,63 ini 10 pangkat 34 kali new-nya tahu. Ini. Anda bisa lihat ini bertambah besar ya. Ini 2,155, ini 6,464. Nanti E2 juga caranya sama. Dimasukkan angkanya saja, berarti nanti 2 ditambah setengah, 2,5 hanyu. 2,5 kali 6,63 10 pangkat 34 dikali 6,5 10 tambah 13. Nanti ketemu ini. Nah, jadi mudah sekali kita menentukan energi vibrasi dari gerakan molekul tertentu. Sekarang bagaimana kita mencari psi 0 dan psi 1? Untuk dapat mencari psi 0 dan psi 1, maka kita harus bisa menggunakan integral yang kita perlukan. Ada dua integral penting, yaitu untuk n odd ganjil dan n even genap. 0 itu ganjil apa genap? Genap, Pak. Oke, pinter. 0 itu genap, ya. Berarti kalau kita tadi ditanya psi 0, itu berarti artinya psi yang angka 0-nya itu kita simpulkan genap. Kemudian kalau even, ini genap ini ya, ini even genap, odd itu ganjil. Jadi kalau n-nya bilangan ganjil, 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, kita pakai integral ini. Ini integralnya Anda bisa lihat dari 0 ke tak terhingga. X pangkat n, E pangkat min A per BX kuadrat DX. Ya. Kemudian sama dengan, jadi kalau kita mengintegralkan ini, kita peroleh setengah kali n-1 per 2 faktorial. Faktorial tahu ya, jadi kalau kita punya 3 faktorial, berarti 1 kali 2 kali 3, 6. Kalau kita punya 0 faktorial, 1. Kalau kita punya 1 faktorial, ya 1. Sama. Nah, ini kali B per A, jadi kalau ini A per B, ini jadi dibalik B per A, pangkatnya adalah n-1 per 2 plus 1. Sementara untuk yang genap, ini sama depannya ini. Sama dengan yang atas, toh? Cuma nanti n-nya ini genap, nah kalau genap kita pakai hasilnya ini. Ini beda ya dengan yang atas, ini ada akar pi-nya ya. Ini pi-nya bukan 180, tapi 3,14 ya. Dibagi 2, dikali n faktorial per 2 pangkat n, kali n per 2 faktorial dikali B per A, ya sama dengan yang atas dibalik itu. Pangkat n plus 1 per 2. Nah, 2 ini sajalah kita pakai nanti. Yang bawah enggak usah. Karena ini terkait dengan error function, jarang kita pakai. Yang kita pakai 1 sama 2 saja. Ya. Anda tidak perlu ngapalkan, karena nanti kan toh ujiannya terbuka. Ya, terbuka Anda bisa buka rumusnya. Ya. Sekarang kita coba untuk menyelesaikan tugas kita tadi, yaitu mencari psi 0 dan psi 1. Kita masukkan sekarang. Nah, dua fungsi gelombang ini yang nanti akan kita cari solusinya berkaitan dengan psi 0 dan psi 1. Kita mulai dengan psi 0. Psi 0, kalau kita masukkan 0 karena 0 adalah genap, ya toh, maka nanti jadinya adalah, kalau ini kita masukkan yang genap, kan ini yang atas ini. Berarti itu sama dengan ini. Nah,
sama dengan E pangkat min alfa X kuadrat, ini belakangnya C0, C2, X kuadrat, C4, X kuadrat, dan seterusnya. Karena ini cuma 0, indeksnya 0 ini yang kita pakai. Yang C2 dan sebagainya ke belakang, nggak usah dimasukkan. Jadi cuma sampai C0 saja. Yang ke kanan diabaikan. Karena kan cuma sampai 0. Lupa. Nah, kalau nanti soalnya C-nya yang ditanyakan C yang ke-6. Oh, yang ke-6. Berarti nanti C0 dicari, C2 dicari, C4 dicari, C6 dicari. Jadi tergantung angka indeks yang ada di sini pada besinya. Itu ya. Nah, ini kebetulan C0 berarti yang C2, C4 tidak kita hitung. Nah, ya. Demikian pula nanti besi 1. Nah, berarti yang ganjil dong, ini yang kepake ini. Nanti berarti yang 35 dan seterusnya nggak kepake. Kalau ditanya misalnya besinya besi 5, berarti besi 1, C1, C3, dan C5 dicari. Jadi kalau begitu, kalau ini indeksnya makin besar angkanya berarti makin panjang, iya. Oleh karena itu memang kalau kita belajar kimia kuantum, kita tetap memerlukan bantuan komputer. Tidak mungkin kita selesaikan secara manual. Ya, oke ya. Oke, sekarang lanjut. Saya pindah ke atas dulu. Karena kita selesaikan ini. Ini kan besi 0, karena ini tadi cuma sampai C0, C2 tidak kita pakai, ini yang kita peroleh. Nah, ini dapat kita terlihat dalam bentuk lain, channelnya kita taruh sebelah kiri, kayak gini. Ya, channel E pangkat min alfa per 2 X kuadrat. Sekarang kita teruskan. Nah, kemudian tugas kita tadi apa? Nyari C0. Maka caranya adalah kita normalkan. Nah, masih ingat cara normalisasi ya? Normalisasi kan integral all space besi star, ya, besi d tau sama dengan 1. Sama dengan 1. Ini kalau kita teruskan jadinya adalah ini. Nah, ini kok kuadrat, Pak? Ya, kuadrat itu kalau besi star sama besinya itu sama, maka kita gabungkan jadi 1 besi kuadrat. Tapi kalau beda ya besi star kali besi gitu kan. Karena ini berhubung ini tidak ada I, tidak ada I-nya, maka kita boleh menggunakan besi kuadrat ini. Nah, all space berarti mengintegralkannya dari min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Bayangkan, integral kok batasnya bilangannya tak terhingga. Mana Pak? Nah, ini kita pakai yang kita sebut sebagai integral improper, integral yang tidak wajar. Di matematika itu kebetulan ada ya yang integral demikian. Nah, kan tugas kita mencari ini. Nah, terus besinya apa, Pak? Nah, ini besinya kan sudah ada di atas ini. E pangkat min alfa X kuadrat per 2 D0. Atau ini D0 E pangkat min alfa per 2 X kuadrat. Kita masukkan. Set. Ya, nah, ini ya. Ini kan kita masukkan jadi kuadrat ini. Nah, ini kalau kita kuadratkan jadinya adalah C0 kuadrat kali E pangkat ini. Pangkatnya pangkat 2. Jadi kalau ini E pangkat min alfa per 2 X kuadrat dikuadratkan, nanti 2-nya masuk ke dalam, nanti 2 kali pangkatnya ini. Ya, 2 kali pangkatnya ini, sehingga nanti 2 dengan 2 ini akan ketorek, maka akan kita peroleh ini. Nah, ini dah C0 kuadrat E pangkat min alfa X kuadrat DX sama dengan 1. Awas, di sini Anda bisa lihat batas integralnya min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Jadi panjang sekali batas. Sementara pada rumus yang kita pakai tadi, ini kalau kita kembali ke awal tadi ya, saya tunjukkan matematikanya. Kita mundur lagi. Nah ini, kan batasnya 0 tak terhingga, baik untuk N ganjil maupun genap, itu 0 sampai tak terhingga, bukan min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Jadi gimana Pak? Nah, tidak usah pusing. Jadi kalau ini adalah batasnya 0 tak terhingga, yang dicari tadi adalah min tak terhingga sampai plus tak terhingga, maka kita berpikirnya begini. Kalau anggap saja tubuh saya ini tengah-tengah batasnya 0. Ya, 0 ini, kemudian yang ke kanan itu plus tak terhingga, ke kiri min tak terhingga. Maka kita bisa membayangkan luas daerah dari tubuh saya sebagai batas ke kanan itu mesti sama dengan ke kiri, karena simetri. Itu benda simetri itu kalau ditarik garis tengah,
Kan luas yang ke kanan dan ke kiri sama. Oke ya. Cara itu kita pakai ke sini. Jadi kalau tadi batasnya min T3 sampai plus T3, sementara rumusnya cuma 0 T3, maka caranya adalah 2 kalinya. 2 kalinya mana, Pak? Ya 2 kalinya salah satu ini. 2 kalinya 0 sampai T3 yang genap maupun yang ganjil. Paham ya? Jadi ke kanan mesti luasnya sama dengan yang di kiri. Karena yang dicari adalah dari totalnya, dari kiri sampai ke kanan, maka kita mencarinya cukup dari tengah ke kanan, kemudian kita kalikan 2. Ya, nanti kita dapatkan ini. Nah, ini angka kedua ya. Yang kedua ini Anda jangan bingung, dari mana itu Pak duanya? Dari tadi itu, ini kan batasnya min T3 sampai plus T3. Di sini dari 0 ke T3. Tapi ada angka 2. Jadi bedanya cuma di situ. Nah, sekarang kita nyari channel kuadratnya. Karena C itu adalah tetapan, 2 tetapan, kita geser ke kanan. Sehingga kita peroleh ini. Nah, ini pindah ke kanan. Ya toh? Terus sekarang kita integralkan ini. Nah, mengintegralkan ini baru kita pakai rumus matematika tadi. Saya mundur lagi. Matematika yang mana? Yang ini. Nah, karena tadi kan 0 berarti yang genap. Berarti pakai ini. Pakai ini. Lupa, tadi kok tidak ada X-nya? Kan gitu, mungkin ada protes. Oh, tadi tidak ada X-nya, sementara di rumusnya kok ada X-nya? Dan tidak usah bingung. Itu ada rumusnya, ada X-nya. Sementara yang di sini yang kita cari nanti tidak ada X-nya. Mana tadi? Nah, ini kan tidak ada X-nya di depan ini. Dan matematikanya tadi kan ada X pangkat N. Ada, tidak usah bingung. Loh, kenapa, Pak? Ya karena tadi kan C-nya bisi 0, berarti N-nya 0. Gitu? X-nya pangkat N tadi di rumus matematikanya, X pangkat N kalau N-nya tak ganti 0, X pangkat 0 berapa? 1. 1. Artinya di sini sebenarnya ada X pangkat 0, tapi nggak ditulis. Gitu. X pangkat 0 ada, tapi nggak ditulis. Sehingga ini kita peroleh, bisa kita selesaikan dengan persamaan genap tadi itu, jadinya ini. Nah, ini kan rumusnya ini. Rumusnya ini toh. Jadi kalau genap, ya karena ini 0 genap, kita pakai wajib pakai yang ini. Wajib pakai ini. Nah, ini hasilnya ini. Kemudian sekarang kita lanjutkan. Tadi N-nya berapa? 0. Oke, N-nya 0. Karena N-nya 0, maka kita masukkan ke sini. Akar pi per 2, 0 faktorial, 2 pangkat 0, 0 per 2 faktorial. Ini B per A. Loh, B per A itu gimana, Pak? Kita kembali ke ini sini. Ini kan alfa toh nih. Lupa, tadi ini kan di sini, ini akar B. Ini kok cuma alfa terus gimana, Pak? Anda tidak usah bingung. Kalau kita menulis angka 2, itu sebenarnya secara matematik dapat ditulis 2 per 1. Enggak? 2 per 1 berapa? 2. Kalau kita menulis 10, sebenarnya secara matematik bisa kita tulis 10 per 1. Itu ya. Kalau kita menulis alfa, sebenarnya adalah dia alfa per 1. Loh, kok ngapain harus dibuat seperti itu, Pak? Kan gitu ya. Supaya jadi model pecahan. Jadi yang ini alfa tidak pecahan, sekarang jadi pecahan kalau ada persatunya. Sehingga nanti dimasukkan ke sininya tinggal dibalik. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, kita pindahkan. Nah, ini toh. Ini jadinya seper alfa. Ini di sini seper alfa ini. Oh, ya toh. Jadi satunya dari mana? Oh, Anda bisa bingung, kembali ke tadi. Ini kan alfa sebenarnya alfa per 1. Berarti nanti ketika masuk ke rumus hasilnya ini kan B per A toh. Jadi B-nya kalau di sini alfa per 1 ya 1. 1 per alfa jadinya ini. Oke ya. Nah, kita teruskan. Set. Nah, ini jadinya 0 faktorial berapa? 1. 2 pangkat 0 berapa? 1. 0 faktorial 1. Ya, berarti ini 1 per 1. Seper alfa pangkat setengah ini jadinya toh. Kemudian 12 set. Nah, ini jadinya ini akar pi per 2 alfa pangkat min setengah. Ini apa Pak hasilnya? Hasil dari integral. Padahal di sebelah kanannya ada seper 2 C0 kuadrat. Terus gimana? Ya kita selesaikan. Nah ini toh. Nah ini toh channel kuadrat sama dengan seperti ya ini 2 dan 2-nya tadi kecorek. Alfa pangkat setengah kita selesaikan, kita peroleh. Nah ini channel nih. Channelnya alfa per pi pangkat seperempat. Jadi kesinolnya adalah
ketemu sudah. C0 E pangkat min alfa per 2 X kuadrat. Selesai mencari besi 0. Adakah yang belum jelas? Silakan. Oh ya, silakan Mbak Hairunisa. Izin masuk Pak, izin bertanya. Iya, silakan. Tadi rumus mencari besi nolnya itu kan memakai integral yang paling penting itu, kenapa pakainya yang nomor 2? Oke. Ya, terima kasih. Mengapa kita pakai yang nomor 2 ya? Tadi yang nomor 2 nih tak kembalikan lagi. Saya kembalikan lagi. Yang kedua ya. Ini n even. Even artinya apa? Even artinya apa? Genap. Kenapa? Genap. Genap ya. Oke. Tadi yang ditanyakan di soal tadi adalah si 0. Dari salah satu peserta, saya tidak pakai namanya, laki-laki tadi Mas siapa itu. Nah, 0 itu bilangan genap apa ganjil? Nah, berarti kalau itu kita selesaikan menggunakan integral yang kedua. Nah, kalau misalnya si 1 gimana Pak? Nah, kalau si 1 nanti kita pakai integral nomor 1 karena dia ganjil. Itu artinya ganjil. Oke, Mbak, jadi tergantung harga sinya. Bilangannya genap apa ganjil. Kalau ganjil, kita pakai rumus yang atas. Kalau genap, kita pakai yang kedua. Itu Mbak Khairunisa. Yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Ya. Izin bertanya, Pak. Ya, siapa lagi jenenge? Roja. Roja. Yeah. Itu tadi kan persamaan si X-nya ada 2. Ini Roja yang kemarin presentasi Jos kemarin ya? Nggih, Pak. Ya, silakan. Itu kan tadi persamaan si X-nya ada 2. Nah, di mana yang C-nya itu ada C0, C2, C4, terus yang satunya C1, C3, C5. Nah, persamaan itu apakah kalau misalkan N-nya itu genap, maka pakai si X yang atas, yang C0, C2, C4, sedangkan kalau N-nya ganjil, pakai yang C1, C3, C5, Pak? Iya, betul. Jadi kalau genap, benar. Nah, kalau genap, kita pakai yang ini bawah. Kalau ganjil, pakai yang atas. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa, nah ini kan ada C1, C3, C5 ini dan seterusnya. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, dan seterusnya. Tetapi tidak semua kita pakai. Loh, kenapa? Tergantung besi yang diminta. Kalau besinya besi 1, ya cuma sampai C1. Kalau besinya besi 3 gimana Pak? Ya, sampai C1 dan C3. 5-nya tidak kepakai. 5 ke kanan nggak pakai. Kalau ini pertanyaannya besi 5 yang ditanyakan. Berarti kita ngitungnya C1, C3, C5. C1, 3, 5 harus kita cari. Oh, sini sampai C7 Pak. Oke. Berarti 1, 3, 5, 7 kita pakai. 9, 11, 13 ke kanan tidak kita. Nah, Mbak Roja. Kemudian yang 0 genap tadi Pak. Iya, berarti cuma sampai C0. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dan seterusnya tidak pakai. Kalau ditanyakan besinya besi 6, oh berarti nanti C0, C2, C4 sampai C6 kita harus cari. Nah, jadi ini kan arti titik-titik dan seterusnya itu artinya seberapa penting yang kita manfaatkan berkaitan dengan besi angka subscribe-nya. Apakah genap, ganjil, kemudian seberapa besar angkanya. Kalau 0 ya 1 tok, kalau 2 ya berarti besi 0, C0 dan C2. Kalau besinya besi yang ditanyakan besi 4, berarti mulai dari 0, C2 dan C4 harus kita cari. Itu ya Mbak. Oke. Nggih, Pak. Terima kasih, Pak. Yang lain silakan. Izin masuk, Pak. Iya, siapa ini? Hairunisa Zahra tadi. Oh iya. Izin memastikan berarti nilai psi itu sama dengan nilai N. Nilai besi sama dengan, bukan nilai besi sama dengan nilai N. Besi N-nya itu yang ada di bawah, Mbak. Besi 0, besi 1, besi 10 lah. 1, 0, 10 itu N-nya. Kan
Oh, elektron itu besinya macam-macam itu. Besi 0, besi 1, besi 2, dan sebagainya. Tergantung harga N-nya. Bukan berarti lalu besinya sama dengan N, bukan. Ya. Itu Mbak Khairul Nisa itu sing biasanya bareng lugu karo Roja ya. thank you, Pak. Sekelas Rombel. Iya. Oke, Oke, Mbak, Pak. gitu, Terima Mbak. kasih. Iya, terima kasih. Oke. Yang lain, kalau udah ada saya teruskan ya, nanti sudah selesai. Oke. Jadi ini tadi baru kita menyelesaikan si 0. Nah, besi 0. Sekarang tugas kita nyari yang mana? Besi 1. Nah, kita coba besi 1. Nah, berarti kan tadi persamaannya tadi kan ada C1-nya ya, yang C3, C4, C6, C7, C9, dan berarti nanti kita hanya mengambil C1 X E pangkat min alfa per 2X kuadrat. Nah, sama dengan yang persoalan pertama, T-nya harus dicari dengan cara normalisasi, dinormalkan. Nah, caranya pakai prinsip normalisasi, kayak tadi persis sama ini, dikuadratkan, sama dengan 1. Kemudian kita selesaikan, jadinya ini, C-nya kan dimasukkan ke sini, dikuadratkan, nanti jadinya C1 kuadrat, X kuadrat, E pangkat alfa per 2X kuadrat, pangkat 2. Jadi nanti ini min alfa per 2-nya 2 yang bawah hilang. Ya, kita dapatkan, nah ini, C1 kuadrat, X kuadrat, E pangkat min alfa X kuadrat, sama dengan 1. Oke, sekarang kayak tadi, ini batasnya min tak terhingga sampai plus tak terhingga. Di rumus integralnya, itu dari 0 ke tak terhingga. Sehingga ini perlu kita rubah atas tak terhingga, bukan dari tak terhingga ke plus tak terhingga, tapi di sini dikalikan 2. Dikalikan 2. Ya. Nah, lalu kita selesaikan jadinya ini. Nah, ini. Pokoknya pindah kanan, C1 kuadratnya pindah kanan, oleh ini. Sekarang kita lanjut. Nah, terus kan tadi besinya besi apa? Besi 1 toh? Besi 1. Kemudian untuk N sekarang. Nah, ini N-nya. Kita pakai persamaan yang ini. Yang ini. Loh, kenapa, Pak? Karena perhatikan begini. Coba perhatikan di layar komputer Anda masing-masing ya. Ini X kuadrat. X kuadrat. Berarti N-nya berapa? 2. N-nya berapa? 2. Ini nih. Pangkat pada N ini 2. Ini. 2 ya. Berarti nanti kita pakai persamaan matematika yang ini. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 2 ya. Nomor 2. Oke. Kita masukkan. Kita selesaikan. Nah, jadinya ini. Ini kita masukkan N-nya 2. Set. Kita pindahkan ini. Nah, ini ya. Kita peroleh. Ini kan integralnya ini kita selesaikan. N-nya 2. 2 faktorial masuk sini. Kemudian per 2 pangkat N. N per 2 faktorial. Kita masukkan angkanya semua. Termasuk tadi ini. Ini kan alfa toh. Alfa ini kan sebenarnya alfa per 1. Oke ya. Alfa per 1 ketika masuk rumus ini kan dibalik 1 per alfa. Sehingga kita peroleh 1 per alfa pangkat 3 per 2. Jadi kita dapatkan ini akar pi per 4 kali 1 per alfa pangkat 3 per 2. Oke ya. Set. Ya. Terus kita selesaikan matematiknya. Nanti ini aser di grup ya. Jadi Anda tidak usah khawatir nanti aser di grup. Kemudian C1-nya kita selesaikan, ini tinggal matematiknya saja. Nah, C1-nya ketemu. Sehingga persamaan besi satunya adalah ini C1-nya sudah ketemu, X, E pangkat min alfa per 2X kuadrat. Sudah. Nah, ini namanya tadi adalah, kalau besi 0 itu ground state, tapi besi 1 namanya first excited state. First excited state. Artinya kondisi fungsi gelombang osilator harmonik yang tereksitasi pertama. Bahwa state di sini bukan diartikan negara ya. State di sini diartikan sebagai kulit atau tingkat energi atau keadaan. Ya. Oke ya, berarti nanti kalau besi 2 namanya menjadi apa?
second excited state. Oke, jadi itu terkait dengan persamaan fungsi psi 0 dan psi 1. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Izin masuk, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya ini mengenai kan tadi dicarinya untuk C1 ya, Pak ya? Kan itu ganjil. Itu kan Psinya satu itu ganjil ya. iya, itu tadi kan Bapak pakai rumusnya rumus 2 itu karena genap, itu karena N-nya genap. Jadi nanti kalau misalnya psinya itu 1, 3 ataupun ganjil, tetapi kalau N-nya nanti genap tetap pakainya ini yang rumus kedua ya, Pak ya, yang genap. Jadi ngikuti setelah jadi persamaan X pangkat N, N Anda lihat. N-nya itu genap apa ganjil? Oh, jadi ini kan tadi kan ada C0, kemudian ada C1. Itu kan N-nya kan sama-sama genap. Jadi makanya 2 itu yang genap. Berarti untuk rumus 1 yang ganjil itu kayaknya nggak perlu dipakai, Pak, atau dipakai bagaimana? nanti, ini pada kasus tertentu dipakai, Mbak. Oke, Pak, terima kasih. Ya. Nah, saya tak membuka kembali tadi ya, ini saya buka lagi. Tadi pertanyaannya Mbak Airunisa. Yang tadi, nah gitu. N-nya ya, N. Oh iya, N. N-nya, N itu yang dipangkatkan ini, Mbak. Jadi N-nya ini. Ini N ini ya. Jadi NO sama N genap sama ganjil. Sekarang kita lihat tadi, ini ada 2 psi, 1 dan psi 0 yang dicari. Kalau psi 0 berarti cuma sampai C0. Kalau psi 1 berarti sampai C1. Tapi harga N-nya itu melihat setelah dijadikan integral. Nah, ini kan 0. Nah, ini 0. Terus tadi kan ini persamaannya jadinya ini. Kita nah, ini kan tadi kan di sini ada X pangkat 0. Tapi X pangkat 0 kan tetap 1. Ya, sehingga nolnya genap sehingga nanti kita menggunakan persamaan integral yang kedua. Nah, gitu. Nanti yang psi 1 berikutnya soal ini 1. Nah, psi 1 ini kan kita melihat setelah nanti jadi integral. Kita selesaikan dulu. Nah, ini di sini tampak bahwa ini X pangkat 2. X pangkat 2. Sehingga kita pakai yang genap lagi. Yang genap. Oke, Mbak. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang pertanyaan yang C. Yang C adalah tentukan panjang gelombang absorpsi. Nah, jadi absorpsi foton atau foton yang terserap itu yang terbentuk bila state change. Bila apa? Bila mana tingkat energi berubah dari level tertentu, certain level, to upper level, ke level lebih tinggi berikutnya, berarti dari ground state itu berarti V-nya 0, ke nearest level. Nearest level berarti yang level terdekat berikutnya, berarti ke 1, karena ground state-nya 0. Maka yang kita perlukan adalah mencari selisih antara E1 dan E0. Nah, E1 itu berarti E pada V1, E0 berarti E pada V0. Kita masukkan, nah ini. Nah, ini toh. Berarti kan kalau kita masukkan E1 berarti kan apa? 1, kan rumusnya tadi apa? E1 kan 1 ditambah setengah hanyu toh. 1 tambah setengah kan 1,5 atau 3/2 ini. Kemudian E0-nya 0 tambah setengah hanyu, berarti setengah hanyu. Maka ini selisihnya E1 min 0, 3/2 hanyu dikurangi setengah hanyu. Kita peroleh hanyu sama dengan HC per lambda. Ini kan rumusnya Planck. E sama dengan HC per lambda. Hanya dicoret dengan ini, yang ini, sehingga kita dapatkan persamaan C per lambda sama dengan nu. Atau dengan kata lain, lambda sama dengan C per nu. Nah, kita masukkan.
Kan ketemu lambda, sudah. Lambdanya ketemu, jadikan sentimeter. Nah, atau kalau di sini tentukan bilangan gelombangnya. Jadi setelah ketemu lambda, kita cari bilangan gelombang. Apa itu bilangan gelombang? Bilangan gelombang itu lambangnya ini, New bar. Bukan New York, ya, bukan New Jakarta, bukan New Delhi, tapi New bar, ada tanda strip di atasnya. Sama dengan seperlambda, ini New, bilangan gelombang. Ya. Bilangan gelombang, nah, kita peroleh ini, jadikan meter, terus selesai, nah, ketemulah bilangan gelombang. Begitu bilangan gelombang ketemu, pertanyaan berikutnya apa? Panjang gelombang terabsorpsi dari fotonnya. Nah, berarti nanti, nah, tadi kan lambda ini sebenarnya nanti cari kita. Ya, ini tidak selesai. Nah, yang bawah ini apa-apa? Kalau ditanya bilangan gelombangnya. Kalau nggak ditanya ya, yang atas itu sudah cukup karena pertanyaannya kan lambdanya tadi. Ya, lambdanya. Nah, oke ya. Yang bawah wave number itu hanya tambahan keterangan saja kalau ada soal menanyakan bukan gelombang tapi bilangan gelombang. Oke. Lanjut. Nah, untuk yang ini Hermit, ya Hermit ini nanti akan saya jelaskan ketika ada kesempatan luring ya. Ini karena agak panjang, jadi mencari psi tapi tidak menggunakan rumus integral tadi, pakai diferensial. Nah, diferensial, tapi diferensialnya roto. Nanti pas saat kita luring saya sampaikan. Oke, kemudian ini tidak usah. Oke. Nah, sekarang ada contoh soal lain. Ini ada contoh soal sebuah molekul TO, dia punya gelombang infrared terkuat itu pada bilangan gelombang 2143. Awas, ini nyebar ya, bilangan gelombang, bukan gelombang. Pertanyaannya, tentukan konstanta pegas molekul ini. Duh, kok konstanta pegas, Pak? Kok molekul punya konstanta pegas kayak per? Anda saya bingung. Tadi kan saya bilang, molekul itu selalu bervibrasi. Memanjang, memendek, memanjang, memendek. Pikiran kita adalah seperti hanya kita berpikir bagaimana shock breaker pada motor itu bisa naik turun. Itu ada konstanta pegasnya. Ini gerakan vibrasi molekul juga memanjang, memendeknya seolah-olah ada tetapan pegas. Seolah-olah ada tetapan pegas. Ya, seperti pada per tadi. Nah, kita disuruh nyari berapa tetapan pegas molekul CO kalau diketahui bilangan gelombangnya 2143 cm/1. Tetapan pegas ini rumusnya ini. Nah, ini kalau Anda belajar tetapan pegas rumusnya ini. K sama dengan pati kuadrat mu kuadrat mu. Ya. Kok yang rumus tadi kok M4 ini kok mu? Ya, gini. Mu itu bahasa lainnya adalah massa tereduksi. Reduksi, Anda ingat ya, di bilangan oksidasi itu kan ada oksidasi, ada reduksi. Reduksi itu turun. Massa tereduksi itu massa turun, massa pengurangan. Massa tereduksi itu mencarinya gimana? Karena ini DO, maka mencarinya tinggal massa T dikali massa O dibagi massa C plus massa O. Jadi ini cara mencari massa tereduksi. Dikalikan, dibagi, dijumlahkan. Ya, kalikan dulu, baru dibagi jumlah. Nah, soal ini yang saya berikan ini tidak menunjukkan atau tidak disampaikan berapa besarnya massa masing-masing atom. Ini kurang data itu. Ya, kurang data massa masing-masing. Harusnya ada. Ya, harusnya ada. Sehingga kalau kita selesaikan, ini yang dicarikan tadi K 4 kuadrat mu ya. Kita cari mu-nya. Jadi mu-nya massa C kali massa O, nanti diketahui dibagi massa T plus massa O, temu angka ini. Ini massa reduksinya dari TO. Terus tinggal masuk rumus K 4 kuadrat mu selesai. Ya, mu-nya ada, mu-nya ada, mu kan ngomong yang ini ya. Menurut kita mencucu semua ini. Mu terus mu mencucu berdua ya. Cuma ini pakai mu dan pakai mu. Ya. Oke, ketemulah angka ini. Inilah angka tetapan gas dari molekul CO yang memanjang memendek.
Oke ya, gampang ya. 4i kuadrat sama ya, mudah ya. Oke, tidak usah. Ada pertanyaan? Lalu saya beralih ke slide berikutnya. Gampang ya? Cukup. Sekarang saya tutup share ini. Saya pindah ke slide berikutnya. Oh ini. Apakah sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ini adalah ini tidak bisa saya perbesar ya karena ini data di saya download tadi masih bermasalah. Ya, ini sementara ya. Ini Anda bisa lihat ini gambar pertama ini. Gambar pertama ini adalah equilibrium, kemudian ini stretch and compress. Oh ya, memendek dan stretch memanjang. Stretch memandang, compress memendek. Panjang pendek gitu kan. Kayak per naik turun. Itu seperti gerakan molekul. Memanjang memendek begitu. Sekarang kita lanjutkan. Nah, ini persamaannya ya. FMA dan seterusnya itu sama dengan pada fisika itu. Yang ingin saya tunjukkan ini. Nah, spektra elektromagnetik ya, panjang gelombang elektromagnetik seperti seperti cahaya matahari, cahaya yang kita terima di mata kita. Itu kan ada visible light ya. Yang kecil ini visible light. Kemudian ini mohon maaf saya dibesarkan ini. Oh, sebentar, akan secara manual. Wes ya. Oke, kelihatan ya. Ini visible light. Visible light itu magical view. Mata kita itu cuma sampai situ. Nggak bisa lihat X-ray, nggak bisa lihat sinar gamma, nggak bisa kita lihat microwave. Nah, nggak bisa infrared. Nah, untuk yang vibrasi, gerakan memanjang memendek itu tadi, itu dia panjang gelombang yang berkaitan adalah IR. Jadi bukan light, bukan UV, bukan X-ray, bukan. Tapi di sini. Jadi Tuhan itu memberikan batasan, pokoknya kalau vibrasi, itu infrared. Nah, gampang tak? Vibrasi itu infrared. Nah, infrared itu ada yang near infrared, ada yang far IR rays. Artinya ada IR yang jauh dan yang dekat. Jadi itu istilah saja. Ya, jauh dan dekat. Tapi ini kisarannya itu. Oke, sekarang kita lanjutkan. Seperti apa, Pak? Contoh dari spektra FTIR. Nanti kalau Anda belajar organik banyak ini. Nah, ini mana tadi sebentar. Spektroskopi R, iki. Nah, udah kelihatan ya. Ini adalah contoh nyata. Nyata ini ada alatnya, jadi bukan kemudian kalau begitu kuantum itu khayalan. Enggak, terbukti ini. Ya, jadi kuantum itu IR dan seterusnya itu banyak yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kuantum. Anda bisa lihat di sini alkana dan alkena. Ya, ini spektranya ini. Jadi kayak candi rumput itu kayak apa? Kayak spektra pada alat seismograf, alat pendeteksi adanya bahkan naik turun gitu kan, kayak candi rumput. Nah ini juga begitu. Anda bisa lihat ini pakainya wave number, seperlambda ya, bukan wave ya, tapi wave number, bukan gelombang tapi atau bukan panjang gelombang tapi bilangan gelombang. Anda bisa lihat ini CH apapun molekul pada alkana itu angkanya di sini, tidak kemana-mana. Alkana pada propana, metana, butana, pH-nya ya di sini. C tunggalnya di sini, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian untuk yang alkena juga ini sekitar ini. Jadi alat FTIR itu sudah bisa mendeteksi adanya vibrasi CH, memanjang memendek dari CH. CC itu kan hanya pada butana C-nya kan 4. Itu C-nya tidak begitu rigid. Kayak kita bandingkan dengan teman kita tidak bisa memendek, dia bisa memanjang memendek. Nah, memanjang memendeknya itu terekam pakai FTIR, kemudian terukur di sini, ini namanya peak ya. Kayak tulisannya peak, puncak. Jadi ini puncaknya pada angka 3000-an, ini puncaknya pada angka 1500-an, punyanya CC. Kalau yang rangkap 2 itu sekitar berapa ini?
600-an, ini kan 1.500. Ini ke kiri 2.000 toh, berarti sekitar 1.600-an lah ya, 1.600 dan sebagainya. Nah, kita punya ini, artinya kita punya database. Nek ongko bilangan gelombangnya 2850 sampai 2960, berarti itu punyanya vibrasi CH. Ya, 800 sampai 1.300 itu punyanya vibrasi CH. Tidak bisa merupakan angka yang pas 800, pas 1.300. Enggak. Loh, kenapa, Pak? Ya, kan molekul itu kan tidak hanya atomnya, misalnya pada propana kita bandingkan butana. Propana C-nya 3, butana C-nya 4. Masuk gerakan CC pada butana dan CC pada propana sama. Jumlah atom C-nya beda. Ya, ini tetap ada kisaran spektra. Tidak ada angka yang harus sekian, tidak ada. Karena tergantung lingkungan atom pinggirnya. Lingkungan atom pinggir. Ya. Ini semuanya range ini. Semuanya range. Ya. CH untuk yang dekat dengan rangkap, ini C rangkap, ini dan seterusnya. Ya. Sekarang saya lanjutkan. Ini pada alkuna. Alkuna juga demikian sama itu. Jadi khas sekali ini. Jadi kalau kita punya range angka-angka ini, kita bisa memperkirakan, oh saya punya perkiraan itu Pak. Kalau saya punya data dari spektra tertentu, kita bisa perkirakan itu. Punyanya siapa, rumus molekulnya kayak apa. Ya memang perlu latihan ya. Jadi kalau Anda cuma, ini kan kebetulan sudah diberi angkanya ini. Ada gugus fungsinya, ada atom yang terlibat. Tapi kalau cuma sandi rumput naik turun toh, kalau kita baru mengenal pertama bingung, ini apa maksudnya ini. Tapi kalau sekarang ini kan Anda paling tidak sudah mengenal yang kita sebut sebagai spektra FTIR. Spektra itu kalau spektrum tunggal, kalau spektra itu kumpulan dari elektrik tadi. Ya, oke. Kemudian sekarang saya lanjut. Ini pada molekul aromatik ya sama. Aromatik itu dia punya space tertentu ini. Nah, ini. Nah, ini oke ya. Kemudian ini pada alkohol OH ini ya besar sekali ini tekuannya ini. Jadi kalau nanti kita sudah tahu tanda kutip protoapal kisaran bilangan gelombangnya, ini 3.400 sampai 3.650 broad. Oh broad ya. Broad itu apa ya bahasa Jawa itu apa ya? Broad itu jebret. Jebret tahu ya jebret ya. Jebret itu membesar. Nah ini kalau Anda lihat 3.000-an membesar ini kan lekuan ini ya, besar ini. Tidak seperti ini runting. Ini kan runting. Ini membesar ini. Nah ini kalau membesar seperti ini, OH dia pas sekali nanti. Jadi kalau Anda lihat membesar itu kemungkinan besar OH. 3.000-an OH. Ya. Oke, kemudian ini dan seterusnya ya. Jadi ini adalah tidak usah. Dan saya hanya tunjukkan yang ini. Pokoknya Anda mengenal dulu ternyata spektra molekul yang bervibrasi itu ada. Orang menyebutnya FTIR. Nah, dari belajar spektra ini kan turunan atau aplikasi dari osilator harmonik ya, kuantum. Kita sekarang bisa tahu bahwa setiap gugus fungsi pada molekul organik, apa aldehid, apa OH, apa karboksilat, apa yang lain, kita sekarang sudah tahu. Deteksinya pakai apa, Pak? Pakai FTIR, Fourier Transmission Infrared, ya. Fourier Transmission Infrared. Oke, ya ini sekedar contoh saja spektra dari yang sudah kita kenal. Anda kan selama ini, saya pun dulu tahunya ya tidak ada hubungannya kayak gini. Tapi begitu kita mengenal kuantum, mengenal detailnya, ternyata sangat dekat dengan fakta di laboratorium. Jadi kita belajar kuantum itu tidak hanya teori kayak tadi, ini ada bukti empirik yang luar biasa. Oke, silakan kalau ada pertanyaan.
Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sekian ya. Sebelah saya masjid lagi pengajian. Kita lanjutkan, insya Allah minggu depan kita luring lagi aja ya. Kalau daring itu, kalau saya mau jelaskan persamaan nulis itu angel ya. Ya saya punya pentek, tapi kalau pentek itu ya kurang luas lah, kurang bisa berimprovisasi. Tapi kalau papan tulis itu kan bisa, wah, kita nulis dari ujung kiri ke kanan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya cukupkan mungkin pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya. Ini sudah pada mandi semua ya? Ya, Pak. Jangan-jangan ini cuma Sudah, nempel Pak. foto, sisiran, terus atau cekak. Ya tidak apa-apa ya. Yang penting kan mukanya kelihatan. Baik, terima kasih para mahasiswa semuanya yang saya cintai. Saya akhiri pertemuan malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih kembali. Nggih.